Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai aktivitas air. Materi yang akan kita pelajari adalah renang gaya dada. Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami materi renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami gerak spesifik renang gaya dada, yaitu gerakan kaki, gerakan tangan, dan cara pengambilan nafas. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi renang gaya dada. Materi yang pertama, pengertian dan asal-usul renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan kaki dan tangan. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London, sekitar tahun 1837. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Matthew Webb. Adalah orang pertama yang merenangi Teluk Kanab dengan menggunakan renang gaya dada. Dalam olahraga renang, ada beberapa gaya. Yang pertama yaitu gaya bebas, yang kedua gaya kupu-kupu, yang ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya dada. Nomor-nomor yang diperlukan dalam cabang olahraga renang. Yang pertama, gaya bebas, nomor 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, dan 1500 meter putra. Yang kedua, gaya kupu-kupu, nomor yang diperlukan 100 meter, 200 meter. Yang ketiga, gaya punggung, nomor yang diperlukan 100 meter dan 200 meter. Yang keempat, gaya dada, nomor yang diperlukan 100 meter dan 200 meter. Yang kelima, gaya ganti perorangan, nomor yang diperlukan 200 meter dan 400 meter. Yang keenam, gaya ganti estafet, yang diperlukan 4 kali 100 meter. Yang ketujuh, gaya bebas estafet, nomor yang diperlukan yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu maraton, nomor yang diperlukan adalah 10 km. Induk organisasi renang. Induk organisasi renang di dunia adalah FINA atau Federation International de Natation, didirikan pada tanggal 19 Juli tahun 1908 di London. Sedangkan organisasi renang di Indonesia adalah PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1951 di Jakarta. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh atau body position renang gaya dada. A. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh. Yang pertama, posisi badan, beserta seluruh anggota badan rileks. Yang kedua, badan harus sehorizontal mungkin. Yang ketiga, gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Yang keempat, tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Yang kelima, dorong kedua kaki di belakang secara serempak. Yang keenam, rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Berikut contoh posisi tubuh secara horizontal. Materi selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran gerakan kaki renang gaya dada. Gerakan kaki atau kicking renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin atau wide kick, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul, dan kemudian fase itu dilakukan pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut kurang lebih 50 derajat. Kemudian, dari posisi ini, kedua kaki melakukan gerakan menginjak dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua kaki bertemu lurus di belakang. Berikut ini adalah contoh gerakan kaki renang gaya dada. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Materi selanjutnya, aktivitas pembelajaran gerakan rotasi tangan renang gaya dada. Gerakan tangan renang gaya dada, posisi awal kedua tangan lurus dan rapat. Tarik kedua tangan ke samping kurang lebih sejajar dengan bahu. Kemudian, tarik kedua tangan ke bawah dada. Setelah kedua tangan berada di bawah dada, luruskan kembali kedua tangan. Perhatikan contoh gambar gerakan renang gaya dada berikut ini. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu aktivitas pembelajaran gerakan mengambil nafas. Gerakan pengambilan nafas yaitu suatu proses antara menghirup udara. Menghirup udara dilakukan pada akhir full dari gerakan lengan, yaitu pada saat tangan didorong ke depan, kepala diangkat, sampai batas mulut keluar permukaan air, dan segera menghirup udara melalui mulut. Pada saat menghirup udara, badan harus tetap diusahakan pada posisi horizontal, dan bahu jangan sampai keluar dari permukaan air. Mengeluarkan udara dilakukan pada saat recovery lengan, yaitu pada saat tangan didorong ke depan lurus, mulut dan hidung masuk ke permukaan air. Segera setelah itu, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui mulut dan hidung. Berikut ini adalah contoh gambar gerakan pengambil nafas renang gaya dada. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar koordinasi, gerakan kaki, tangan, dan mengambil nafas renang gaya dada.
Dalam melakukan gerakan koordinasi dengan gaya dada, yang pertama, kaki lurus ke belakang, lengan lurus ke depan dengan telapak tangan miring keluar dan kepala kira-kira 8% masuk ke dalam air. Yang kedua, kedua tangan mulai dibuka ke samping selebar bahu. Yang ketiga, kaki tetap lurus, kedua tangan mulai menarik, jarak antar kedua tangan sudah lebih lebar daripada bahu dan telapak tangan menghadap ke belakang. Napas dikeluarkan dan gelumbung-gelumbung udara dari mulut dan hidung. Yang keempat, siku-siku mulai dibengkokkan dan lengan atas berputar, tangan menarik dengan kuat, kepala keluar dari air untuk mengambil nafas. Yang kelima, seperti aktivitas pembelajaran di atas, telapak tangan diputar ke dalam dan kepala mulai terangkat sedikit. Yang keenam, mengambil nafas dilakukan pada saat tangan siap didorong ke depan. Berikut ini adalah animasi gerakan, koordinasi gerakan kaki, tangan, dan pernafasan renang gaya dada. Silahkan diperhatikan baik-baik. Masuk ke materi yang A, sekilas tentang gerak spesifik renang gaya bebas. Renang gaya bebas disebut crawl. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan sepenuhnya menghadap ke permukaan air atau tengkurap dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Nah, pasti kalian semuanya rata-rata sudah bisa berenang ya, dan pasti pernah berenang di sungai paling tidak, atau di parit-parit, atau pas lagi musim banjir, kalian bermain-main di air banjir tersebut. Nah, itu merupakan aktivitas air, dan bagi yang sudah bisa berenang, pasti pernah melakukan berenang, menghadap ke permukaan air atau tengkurap dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Nah, yang kalian lakukan itu adalah gerak gaya bebas. Nah, kita lanjut. Yang pertama, variasi gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur merupakan gerak spesifik yang harus dikuasai dalam cabang olahraga renang. Nah, adapun variasi gerak meluncur yang pertama adalah berdiri di tepi kolam. Nah, ini adalah bagi anak-anak, bagi siapapun yang kalau sudah berada di kolam itu tertakut untuk meluncur dari atas. Nah, silahkan kalian berendam di kolam renang, kemudian berdiri di tepi kolam. Kemudian kaki kanan dinaikkan, ditempelkan di dinding, kemudian dorong kaki kanan tersebut atau salah satu kaki, dan kalian pergi meluncur. Nah, itu adalah salah satu gerak variasi meluncur. Kemudian variasi yang kedua adalah berdiri di atas dinding kolam. Nah, ini yang saya katakan tadi, apabila kalian takut berdiri di atas dinding kolam, maka kalian bisa melakukan dengan berdiri di tepi kolam renang. Namun, jika kalian sudah bisa melakukan yang pertama ini, kalian bisa melakukan variasi yang kedua, yaitu mulailah kalian berdiri di atas dinding kolam. Kemudian kalian melakukan luncuran ke depan. Dan yang ketiga adalah berdiri di tumpuan star. Nah, biasanya kalau di kolam renang itu ada tumpuan starnya, atau kalau di dalam lari jarak pendek itu ada balok star. Nah, itu yang kalian injak untuk menumpu kedua kaki. Nah, kemudian kalian bisa melakukan luncuran dengan cara kaki atau kedua kaki ditekuk kemudian didorongkan ke kolam renang. Mendorongnya di balok atau tumpuan star. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu variasi gerakan kaki. Nah, gerakan kaki untuk renang gaya bebas sama dengan gerakan kaki pada waktu melakukan gerakan meluncur. Nah, di monitor terdapat dua variasi gerakan kaki. Yang pertama atau yang di sebelah kiri itu kalian bisa perhatikan telapak kakinya itu agak sedikit diluruskan, ataupun mulai dari jempol sampai lutut itu kalian bisa perhatikan itu bentuknya lurus. Nah, sedangkan yang kedua itu tidak selurus yang pertama. Jadi pergelangan kaki itu masih ditekuk ke bawah. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu yang pertama itu lurus, yang kedua itu sedikit ditekuk. Nah, tinggal kalian mau menggunakan yang mana. Kalau mau menggunakan yang pertama itu boleh saja, mau menggunakan yang kedua juga sah-sah saja. Namun semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat kelebihan yang pertama itu karena kakinya diluruskan, maka gerakan ayunan semakin kuat dan kelajuannya juga semakin cepat. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini sepertinya tidak begitu cepat ya. Namun bagi yang sudah terbiasa menggunakan variasi yang kedua itu juga bisa cepat. Kita lanjut yang ketiga, yaitu variasi gerakan lengan. Nah, salah satu hal yang penting dari gerakan lengan adalah merapatkan jari-jari sangat mengayuh. Hal itu bertujuan memaksimalkan gaya saat mendorong agar lebih efektif. Nah, tidak mungkin kan pada saat berenang lalu jari-jari kalian pada terbuka. Nah, kapan nyampainya? Nah, makanya dari itu silakan dirapatkan jari-jarinya mulai dari ibu jari sampai jari kelingking. Nah, fungsinya adalah untuk memaksimalkan gaya saat mendorong atau menyebabkan tarikannya lebih bagus ke depan. Nah, ini dalam melakukan gerakan lengan ini ada beberapa variasi. Yang pertama, tangan diluruskan, kemudian yang kedua, tangan bisa dibengkokkan masuk ke dalam seperti orang mengayun sampan ya. Nah, itu bisa dilihat, bisa diperhatikan. Kemudian nanti kalian menggunakan apa itu bebas-bebas saja. Yang paling penting adalah jari-jari itu dirapatkan pada saat mengayuh. Yang keempat, variasi gerakan mengambil nafas. Nah, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut, yaitu pada waktu memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri dan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik atau pull. Nah, kalian harus ingat ya, jadi para perenang itu melakukan pernapasan melalui mulut, yaitu kapan? Pada saat memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri, dan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik. Jadi setelah tangan ini menarik, kalian bisa perhatikan pada gambar, kemudian itu kepala sudah menoleh ke kanan. Nah, saat itulah mengambil nafas. Yang kelima, koordinasi gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Nah, koordinasi adalah rangkaian atau penggabungan dari seluruh gerakan renang gaya bebas yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Nah, kalian bisa perhatikan, sebenarnya gaya yang pertama ini atau di sebelah kiri, ini merupakan gaya pada variasi gerakan kaki tadi. Kalian bisa flashback kembali, lihat tadi. Nah, gerakan kaki itu lurus yang pertama, sedangkan yang sebelah kanan ini agak bengkok sedikit atau agak ditekuk.
Nah, bedanya hanya itu saja. Yang lainnya itu tergantung dari luncurannya seperti apa. Apakah dia berdiri di tepi kolam, apakah dia berdiri di pinggir kolam, atau dia menginjak pada balok tumpuan yang ada di atas kolam. Kemudian, untuk variasi gerakan lengan, yang penting tadi adalah semua jari harus rapat, supaya tarikannya semakin kuat. Yang B, yaitu lomba renang gaya bebas. Nah, pastinya kalian pernah ya menonton lomba renang di TV atau secara langsung, atau O2SN yang dulu pernah ada renang. Pada saat itu banyak gaya yang dilombakan. Nah, yang di sini adalah, yang digambar ini adalah lomba renang gaya bebas. Nah, biasanya kalau di dalam lomba secara beregu, ini adalah yang dilombakan pada gaya terakhir atau peserta terakhir, yaitu menggunakan renang gaya bebas. Kemungkinan untuk renang gaya bebas ini lebih cepat sampainya daripada gaya yang lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan jangan lupa bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe-nya. Sebelum lanjut ke materi, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi gerak spesifik renang gaya bebas. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gerak spesifik renang gaya bebas. Dan setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak spesifik renang gaya bebas dalam bentuk perlombaan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang gerakan posisi tubuh atau body position. Jenis latihan pertama yang akan diajarkan pada kalian semua adalah menemukan posisi yang tepat untuk berenang gaya bebas. Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline, mulai dari kaki hingga kepala. Untuk memperoleh posisi ini harus dilakukan dengan beberapa cara latihan, yaitu yang pertama adalah berdiri di pinggir kolam dan salah satu tumit menempel pada dinding kolam. Badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sekuat-kuatnya dan pertahankan agar badan tetap lurus. Gerak meluncur dilakukan tanpa gerakan tangan dan tungkai. Tenaga pendorongnya hanya tumpuan kedua kaki pada pinggir kolam renang. Pertahankan posisi dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil napas selama dalam keadaan meluncur. Posisi lengan dapat lurus ke depan atau dirapatkan di posisi badan. Lakukan secara berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini, yaitu pada posisi tubuh saat berada di atas air. Jenis latihan yang kedua adalah gerakan tungkai. Apakah kalian tahu perbedaan antara tungkai dan kaki? Kaki adalah bagian dari tungkai yang posisinya dari pergelangan telapak kaki sampai ke ujung jari kaki. Sedangkan tungkai adalah seluruh anggota gerak untuk berjalan mulai dari pangkal paha sampai ke ujung jari. Jadi kalian bisa perhatikan ini. Nah, jika yang dimaksud dengan kaki itu adalah ini ya, yang saya lingkari ini adalah kaki. Sedangkan tungkai adalah dari ujung kaki, ujung jari kaki sampai ke pangkal paha. Nah, di dalam gerakan tungkai ini kita akan mempelajari ada dua. Yang pertama adalah irama gerakan tungkai dari posisi berpegangan di pinggir kolam renang. Cara yang pertama, kedua tangan berpegangan di pinggir kolam renang dari posisi badan telungkup. Kemudian dorongkan pantat ke atas hingga rata dengan permukaan air. Kemudian gerakan tungkai kanan dan kiri secara bergantian dengan irama gerakan yang pelan dalam keadaan lemas atau rileks. Selanjutnya, gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha. Makin lama irama gerakan dipercepat. Kemudian cara yang kedua adalah gerakan tungkai dapat dilakukan secara bersamaan pada posisi meluncur. Sedangkan yang kedua, irama gerakan tungkai dengan ditarik oleh teman. Caranya yang pertama, lakukan secara berpasangan dengan pukulan badan yang seimbang. Dua, satu orang bertindak sebagai penarik, posisi mundur, dan satu orang yang ditarik. Selanjutnya, peserta didik yang ditarik belajar menggerakkan kaki renang gaya bebas. Kemudian setelah beberapa saat, lakukan pergantian pemain. Nah, di sini ada catatan sedikit, yaitu kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta didik dalam belajar gerak kaki ini adalah bagian badan bawah dimulai dari perut sampai tungkai terlalu tenggelam di dalam air. Jadi usahakan untuk mengangkat pinggul saat melakukan gerak tungkai renang gaya bebas. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu gerakan lengan atau hand rotation. Nah, berikut ini adalah bentuk latihan gerakan lengan. Proses gerakan lengan gaya bebas ada 3 fase. Yang pertama, fase menarik, kedua, fase mendorong, dan fase istirahat. Nah, kita akan lihat yang pertama, gerakan menarik dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Setelah itu dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan recovery, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari ke depan. Selanjutnya, gerakan lengan pada waktu pull harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan berada di bawah dada. Selanjutnya, dengan tenaga yang kuat, tangan didorongkan ke belakang sampai siku lurus. Kemudian, siku ditarik ke atas rileks, terus digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain yang sedang ditarik sampai segaris dengan bahu. Telapak tangan dan jari-jari mengikuti gerakan siku secara pasif. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah tahapan di dalam gerakan lengan. Jadi kalian fokus pada gerakan lengannya. Nah, yang ini yang pertama, tangan kiri berada di depan, maka tangan kanan sudah berada di belakang. Kemudian ketika tangan kiri ini sudah berada di bawah, nah yang tangan kanan ini mulai berada di atas. Begitu selanjutnya, ini yang tampak samping, sedangkan ini tampak depannya. Ini kalian bisa perhatikan, kemudian nanti dipraktikkan meskipun tidak di kolam ataupun di sungai.
Namun nanti harapannya kalian tetap bisa mempraktekannya di kolam renang ataupun di sungai tempat kalian mandi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah gerakan pernafasan. Nah, berikut ini kalian akan belajar tentang cara mengambil nafas saat berenang gaya bebas. Dapat dilakukan dengan dua cara, adapun caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pengambilan nafas secara eksplosif. Apa itu eksplosif? Yaitu pengambilan nafas yang caranya dengan mengambil udara melalui mulut saat kepala diputar ke samping dan mengeluarkan udara di dalam air melalui mulut dan hidung saat kepala berada di dalam air. Sedangkan yang kedua adalah pengambilan nafas secara ritmis. Nah, yaitu caranya mengambil udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit secara tetap melalui mulut dan hidung setelah mulut masuk ke dalam air. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah contoh secara eksplosif ya. Nah, ketika pada posisi seperti ini, yang di atas ini secara eksplosif maupun secara ritmis, ini secara eksplosif maupun secara ritmis. Ini sedang mengeluarkan nafas ya. Jadi dia berada di kepalanya berada di air. Sedangkan ini ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri, maka dia harus mengambil nafas. Ini mengambil nafas yang ini. Sama dengan yang ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa pengeluaran udara tidak perlu terlalu kuat. Bila terlalu kuat, perenang akan kehabisan persediaan udara sebelum ia memutar kepalanya lagi untuk mengambil nafas. Gerak mengambil dan mengeluarkan nafas saat berenang gaya bebas ini, tingkat kesulitannya bagi pemula cukup tinggi. Untuk itu, berlatihlah mengambil nafas dan mengeluarkan nafas dilakukan dalam posisi berdiri di tempat yang dangkal. Kemudian kalian bisa melakukan model eksplosif dan ritmis ini. Setelah agak lancar baru diterapkan sambil berenang. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu rangkaian gerak renang gaya bebas. Oke, setelah kalian mempelajari satu persatu tadi, maka kita akan lanjut mempelajari dengan gerak rangkaian atau kombinasi. Nah, caranya yang pertama adalah meluncur ke kolam renang, kemudian gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah, bergantian dengan pusat gerakan di pangkal paha. Kemudian gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki. Kaki kiri dan kaki kanan bergerak bergantian ke atas dan ke bawah. Tarik lengan kanan ke bawah dada dengan siku ditekuk, kemudian melanjutkan dengan mendorong lengan kanan ke belakang sampai lurus. Telapak tangan menghadap ke belakang di samping paha. Tarik lengan kanan ke atas dengan siku ditekuk, kemudian dan masukkan jari telapak tangan ke depan. Tarik lengan kiri ke bawah seperti gerakan lengan kanan. Gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian pernafasan dilakukan dengan memutarkan kepala ke kiri atau ke kanan. Pada umumnya kepala diputar ke satu arah sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara. Nah, setelah kalian mencoba latihan renang gaya bebas ini yang diawali dengan gerak meluncur sampai gerak koordinasi atau rangkaian gerak kombinasi tadi, apabila kalian belum memiliki kemajuan dalam berenang, sebaiknya berlatih pada waktu libur atau di hari Minggu pagi yang bisa kalian pergi ke kolam renang ataupun di sungai. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan pada bahwasanya jika berenang itu harus ditemani oleh orang dewasa atau teman-teman mereka yang memang sudah memiliki keterampilan yang baik dalam berenang. Oke, nanti silahkan dicoba dengan keluarganya, dengan teman-temannya yang sudah menguasai teknik berenang. Nah, jadi ini gambar dari gerakan renang gaya bebas itu sendiri. Ya, terima kasih sudah belajar bersama saya. Jangan lupa jika suka dengan video ini, di like, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi, terutama materi Penjaskes. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.